Perkenalkan, nama saya Anggi Francisca, NIM 2030 3020 2050 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah menulis kreatif sastra. Di sini saya akan menjelaskan tentang menulis kreatif puisi. Pengertian puisi. Salah satu rahasia yang sesungguhnya tetap menjadi rahasia sepanjang masa adalah puisi. Bentuk paling tua dari kesusastraan dalam sejarah peradaban manusia adalah puisi. Dan bentuk paling agung yang senantiasa diliputi kabut rahasia dalam kesusastraan dunia adalah puisi. Beberapa ahli merumuskan pengertian puisi dengan keintian yang serupa. Selamat Muljana mendefinisikan puisi sebagai bentuk sastra dalam pengulangan suara atau kata yang menghasilkan rima, ritma, dan musikalitas. Puisi mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Rene, Wellek, dan Weron mengemukakan bahwa paling baik memandang kesusastraan sebagai karya yang di dalamnya fungsi estetiknya dominan, yaitu fungsi seninya yang berkuasa. Rahmat Djoko Pradopo menyatakan bahwa puisi mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Luxemburg DKK menjelaskan bahwa teks puisi ialah teks monolog yang isinya tidak pertama-tama sebuah alur. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada hakikat puisi itu adalah salah satu karya sastra yang mempunyai nilai estetik seni yang tinggi dan berasal dari interpretasi pengalaman hidup manusia yang diubah dalam wujud yang paling berkesan atau sebagai hasil imajinasi. B. Struktur puisi. Adapun unsur pembangunan puisi menurut Yebrohim ialah pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif, versifikasi, tipografi, dan sarana retorika. Metode terdiri dari diksi, imaji, kata nyata, majas, ritme, dan ritma. Unsur-unsur yang terkandung dalam puisi meliputi bunyi dan aspek-aspeknya, diksi, citraan, bahasa kias, sarana retorik, wujud visual, dan makna puisi. Hakikat puisi terdiri dari 4, yaitu pertama, sense, tema, arti adalah pokok persoalan yang dikemukakan oleh pengarang melalui puisinya. Yang kedua, feeling, rasa, sikap penyair terhadap pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisinya. Yang ketiga adalah tone, nada, sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karya pada umumnya. Yang keempat, intention, tujuan adalah tujuan penyair dalam menciptakan puisi tersebut. C. Menulis puisi sebagai proses kreatif karya sastra. Menulis merupakan sarana mengembangkan daya pikir atau nalar dengan mengumpulkan fakta, menghubungkannya kemudian menarik kesimpulan. Menulis puisi adalah suatu kegiatan intelektual, yakni kegiatan yang menuntut seseorang harus benar-benar cerdas, menguasai bahasa, luas wawasannya, dan peka perasaannya. Menurut Herman J. Waluyot, struktur batin mencakup tema, perasaan penyair, nada atau sikap penyair terhadap membaca, dan amanat. Tema adalah sesuatu yang menjadi pikiran pengarang dan menjadi dasar bagi puisi yang diciptakan penyair. Rasa adalah sikap sang penyair terhadap pokok permasalahan terkandung dalam puisinya. Nada dalam puisi adalah sikap penyair kepada pembaca. Amanat ialah hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. D. Penilaian, keterampilan menulis puisi. Keterampilan menulis dapat dilihat melalui jalan tes. Penilaian dengan pendekatan analitis merinci tulisan dalam kategori tertentu, yaitu 1. Kualitas dan ruang lingkup isi. Yang kedua, organisasi dan penyajian isi. Yang ketiga, gaya bentuk bahasa. Yang keempat, mekanik bahasa, ejaan, tanda baca, keterampilan tulisan, dan kebersihan. Yang kelima, respon efektif guru terhadap karya tulis. E. Tahap-tahap penulis puisi. A. Tahap prakarsa merupakan tahap pencarian ide untuk dituangkan dalam bentuk tulisan yang berupa puisi. B. Tahap pelanjutan. Tahap ini merupakan tahap tindak lanjut dari tahap pencarian ide setelah seseorang mendapatkan ide-ide. C. Tahap pengakhiran merupakan puisi transparan yang merupakan bentuk puisi sederhana. F. Model pembelajaran dalam menulis puisi. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Kedua, metode musikalisasi. Ketiga, teknik pengamatan objek langsung. Keempat, strategi rekreasi. 5, pendekatan bersih sastra. 6, pendekatan berbasis kurikulum.
Sekian hasil pemahaman yang saya ketahui tentang menulis kreatif puisi. Saya ucapkan terima kasih.